Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian di live Instagram Sabda Youth. Oke, nice teman-teman. Malam hari ini di minggu terakhir di bulan Juni, kita mau tuntaskan ya tema kita seputar digital healing. Nah, kalau teman-teman ingat di bulan Juni kami sudah banyak membahas seputar healing ya, khususnya healing yang sejati ini. Nah, hari ini di minggu terakhir di bulan Juni ini kita akan ngebahas satu topik yang menarik tentunya, yaitu heal to be a healer, disembuhkan untuk menjadi penyembuh juga. Oke, tentunya aku nggak sendirian, ada beberapa rekan-rekanku yang akan menemani aku malam hari ini. Tapi alangkah lebih baiknya dari kalian sendiri memperkenalkan diri nih. Dari Mbak Santi dulu, terus ke Elan, baru ke Lydia. Silakan. Ya, halo, selamat malam semuanya. Shalom, perkenalkan saya Santi, pelayanan di Sabda. Sekarang tinggalnya di Karanganyar, domisiliku, asalku Solo, terus domisiliku Karanganyar. Berlibat Ya, amat, salam kenal. Ya, aku shalom domisili teman-teman. Plastik. Ya, Lanjut, namaku lanjut. namaku Elan, asliku orang Malang, tapi sekarang di Solo dan pelayanan di Sabda. Thank you. Halo semuanya, namaku Lydia. Aku asalnya dari Sumba, sekarang domisilinya di Jakarta dan akan pindah ke BSD karena sekarang kesibukannya lagi mempersiapkan diri untuk bergabung pelayanan dengan sekolah IPK BSD. Terima kasih. Mantap, oke. Nah, aku pikir kali dia pindah ke Korea gitu. Oke, Iya, nah Tia. teman-teman salam kenal ya juga dariku, aku Ray yang biasa menemani kalian juga ya sebagai host Sabda Youth, domisili di Kediri. Oke nih teman-teman, malam hari ini kita ngebahas satu topik yang menarik, heal to be a healer. Karena di semacam bulan Juni, seperti yang aku bilang tadi, kita sudah banyak berdiskusi kan tentang hal itu, kita disadarkan pentingnya pemulihan juga, tapi tugas kita sebenarnya belum selesai. Kita harus juga menolong orang lain supaya mereka juga dapat merasakan pemulihan yang daripada Kristus. Nah, gimana caranya? Apa saja tantangannya? Kita diskusikan malam hari ini bareng-bareng bersama dengan Kak Elan dan Mbak Santi dan juga Kak Lydia. Oke, sebelumnya kita sebelum memulai diskusi, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth ya, teman-teman. Siapa tahu dari teman-teman baru pertama kali join di Sabda Youth, jadi bertanya-tanya apa itu Sabda Youth. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, acara live Instagram yang akan mendiskusikan satu topik yang menarik, yang relate dengan anak-anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Enjoy, karena bukan hanya kami berempat yang akan berdiskusi, tetapi kalian juga yang nonton kami aja diskusi. Oleh sebab itu, silahkan berikan komentarnya, pendapat, bahkan pertanyaan kalau ada ya di kolom komentar untuk kita bareng-bareng dapat mendiskusikannya. Oke, langsung saja nih teman-teman, kita mulai ya diskusi kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Kali dia boleh berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan juga untuk waktu malam hari ini Engkau berikan untuk kami boleh sama-sama berdiskusi. Kiranya Tuhan hikmat-Mu lah yang turun atas setiap kami, sehingga melalui setiap perkataan kami, melalui setiap pembahasan kami pada malam hari ini, boleh memberkati setiap kami, bahkan juga setiap yang akan join dalam live ini. Tuhan tolong kami, sehingga kami juga semakin mengenal Engkau melalui setiap percakapan-percakapan yang akan kami lakukan dalam diskusi pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, thank you Kak. Ya, nah teman-teman, kita anak-anak muda khususnya nih di zaman sekarang ini kan paling sering atau mungkin paling mudah terjangkit penyakit mental ya. Nah, tapi sebenarnya bukan cuman kita sih orang-orang muda, orang-orang yang nggak muda alias bahasa halusnya tuh tua gitu ya. Itu juga bisa terserang gitu kan. Hanya mungkin saja
tidak terdiagnosis saja menurutku, karena mental health issue itu kayaknya kan juga ramai diperbincangkan juga di era digital sekarang, karena semakin mudah informasi didapatkan, banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang menolong kita untuk mendiagnosis khususnya penyakit-penyakit mental ini. Tapi di sisi yang lain juga semakin besar gitu tantangannya dengan banyaknya informasi dan beragamnya informasi yang kita dapatkan. Nah, teman-teman sendiri nih gimana melihat tantangan ini? Dan kalau boleh share juga apa sih yang menjadi tantangan pemuda Kristen di era digital ini? Silakan. Aku ya, Kak. Ya, benar banget ya menurut aku apa yang Mas Rey bilang. Kalau zaman sekarang ini buanjir, kita bilang buanjir informasi kayak gitu kan. Terus kayak apa yang kita lihat, terus yang kita baca, yang kita dengar tuh biasanya betul-betul mempengaruhi setiap kita gitu. Nah, kalau aku secara pribadi ya, melihat dan juga merasakan ya, melihat dan mengalami tantangan di masa sekarang ini, ya pertama-tama tuh mungkin aku jadi takut dengan apa kata orang kayak gitu. Nah, biasanya kita kan kalau kita melakukan sesuatu nih atau kita posting sesuatu, kita tuh biasanya maunya komentarnya kayak positif kayak gitu untuk apa yang sudah kita lakukan. Tapi kan kenyataannya nggak selalu kayak gitu. Jadi pas komentar negatifnya datang itu seringkali kita nggak siap, aku juga nggak siap kayak gitu. Terus aku mulai mikir kan, aku jadi cemas, jadi overthinking kayak gitu. Jadi aku mulai pikir, duh kalau aku lakuin ini kira-kira orang mikirnya apa ya? Kalau aku buat ini kira-kira menurut orang gimana? Jadi akhirnya aku tuh terjebak. Untuk aku tuh harus tampil sempurna di hadapan semua orang. Dan menurut aku, duh ini melelahkan sekali. Untuk aku kayak tinggal di dalam lingkaran ini. Karena aku harus terus sempurna gitu. Nah itu ya mungkin menurut aku. Oke. Kalau tadi Kak Lydia bahasnya terkait apa ya, FOMO mungkin ya. FOMO dan mungkin harus terasa sempurna di hadapan orang. Kalau aku di era digital ini itu tantangannya adalah dibilang itu nomofobia gitu. Jadi setiap apa ya, mungkin generasi sekarang, generasi digital, kalau aku sudah bilang itu dia itu nggak bisa itu dari namanya mobile gitu, aplikasi mobile. Alat untuk berkomunikasi itu HP kita gitu. Jadi nomofobia itu terjangkit atau terdampak di kehidupan anak-anak digital saat ini gitu. Ya, kalau dari aku sih ini ya, iya sih tadi kan sempat mention tentang kecemasan gitu. Aku sendiri juga kalau banyak informasi gitu ya, baca-baca berita gitu, apalagi kalau beritanya itu kurang menyenangkan gitu ya. Ternyata besoknya ketika buka medsos ya beritanya ya sama gitu ya. Aku pikir ini kok sekali dapat yang nggak menyenangkan terus gitu. Itu bikin capek gitu ya, bikin cemas, bikin ya ada rasa takut juga gitu ya. Tapi ya dari situ juga ini sih malah jadi belajar ya. Itu di satu sisi kan ya memang faktanya seperti itu gitu ya. Kalau memang ada hal-hal negatif ya nggak bisa dihindarkan. Tapi jadi belajar juga sih supaya ini apa namanya gimana ya supaya aku tuh juga nggak jadi kepikiran terus gitu, pastilah ada hal yang bisa yang bisa didapatkan yang baik gitu dari dunia digital gitu, walaupun memang ada tantangannya. Itu aja sih. Ya, kebetulan kalau itu jadi tantangan ya kita bisa melihat, tapi di sisi lain juga tantangan yang aku perhatikan itu tekanan media sosial tuh begitu besar gitu. Media sosial tuh berdampak besar untuk kehidupan kita mau nggak mau gitu kan, dan di kehidupan banyak orang, sehingga ketika media sosial menampilkan sesuatu yang baik, kita seolah-olah tertekan sendiri, kok aku belum sampai ke titik itu ya gitu kan. Nah, wali kotaku itu usianya 28 tahun dan sudah jadi wali kotaku ya. Dan aku belum jadi apa-apa, belum jadi kades pun belum, Pak RT pun belum gitu ya. Nah itu satu sisi terkadang gitu, itu kan
hal-hal yang membuat kita tertekan tersendiri gitu karena membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Dulu akses kita terbatas, hanya sebatas tetangga kita, lingkungan-lingkungan dekat kita yang kalau kita melihat mereka mungkin nggak begitu tertekan banget gitu kan. Ya udah hidup masing-masing. Tapi karena mudahnya informasi dan mudahnya sesuatu diperlihatkan, dipertontonkan di media sosial sehingga tekanan itu tiba-tiba muncul meskipun kita atau meskipun tampilan-tampilan tersebut tuh memang nggak tertuju atau nggak bermaksud untuk menekan kita, tapi kita tertekan sendiri. Itu salah satu tantangan sih di era digital ini. Aku menanggapi Mas Rey, Kak, kalau semisal itu kan yang informasi yang mungkin nggak menekan hati kita. Bagaimana dengan ini apa berita-berita yang mungkin menekan hati kita gitu, kayak mungkin saat ini perang atau mungkin banyak PHK dan sebagainya, itu juga jadi tantangan bagi kita generasi muda. Mungkin juga bisa dikatakan quarter life crisis ya di tengah era ini. Ya, Nah, mungkin aku relate nih sama apa yang tadi Mas Ray bilang ya, kayak gitu. Karena kita tuh jadi ngerasa kok hidup orang lain itu asik banget ya, kayak gitu. Sementara kayak hidup kita tuh, kok menyedihkan kali, kayak gitu. Jadi emang betul kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang nekan kita, diri kita sendiri. Tapi kayak kita tuh kayak dipaksa, bukan dipaksa sih, lebih kepada kayak kita tuh ditarik untuk ngikut standar hidup orang lain kayak gitu. Jadi kita merasa kalau kita belum sampai di titik itu, kita belum sukses nih kayak gitu. Aku ngerasanya juga kayak gitu. Kayaknya tantangan zaman sekarang banyak kayak gitu yang merasa juga seperti itu. betul. Ya, itu ini ya bisa dikatakan tekanan sukses di usia muda. 20 tahun udah jadi CEO. Ya, ya memang banyak gitu ya seperti itu. Tapi ya aku pikir memang kayaknya tuh dunia digital itu dalam tanda kutip tuh kak ribut sekali gitu ya. Banyak sekali gitu yang disodorkan ke kita gitu. Jadi nggak cuman informasi, tapi juga beragam jenis kehidupan itu juga ada di sana gitu ya. Jadi bagi aku sih tantangan yang lain itu ya itu ya. Dalam tanda kutip keributan, banyak notifikasi juga yang masuk ke kita gitu ya, entah notifikasi aplikasi, notifikasi kerja, notifikasi macem-macem gitu ya. Jadi ya itu tantangan yang lain gitu. Bahkan bisa jadi digitalnya sih cuman alat gitu ya. Bisa jadi kita sendiri yang malah menimbulkan tantangan-tantangan itu gitu. Itu aja sih tadi cuma terlintas. Ya, karena notifikasi-notifikasi itu terkadang itu jadi distraksi kita sehingga kehidupan kerohanian kita juga mulai tergusur mungkin dengan aktivitas-aktivitas online yang tujuan awalnya kita nggak mau tertinggal gitu dengan informasi-informasi baru, tapi justru menggeser hal-hal lain yang harusnya kita lakukan. Itu jadi tantangan juga. Makanya sebetulnya bagus banget beberapa HP sekarang tuh ada fitur do not disturb gitu ya. Jadi nggak terganggu dengan notifikasi gitu. Tapi sayangnya memang jarang diaktifkan. Aku ya Mas, menurut aku kadang tuh, walaupun ya kadang kan kita kan udah nggak aktifkan bunyinya nih, kita udah kayak mode hening atau apalah kayak gitu kan, tapi kadang tuh kayak apa ya, hati kita tuh kadang kalau lagi ibadah tuh kita kayak tetap terganggu, kayak tangan kita tuh kayak agak apa ya, gatal gitu ya untuk apa ya, ngecek gitu kan, kayak ada nggak yang chat, atau aku mau scroll Instagram, kira-kira apa ya berita terbaru kayak gitu. Apalagi kan beritanya itu sekarang baru aja nih, berita terbaru, nanti ada lagi. Jadi kadang tuh mungkin diri kita sendiri yang harus dikendaliin gitu ya, supaya jangan guatal tangannya mau ngecek terus apalagi gitu. Ya, kalau apa ya, ngomongin notifikasi jadi ingat salah satu film, tapi saya judulnya lupa itu. Orang-orang zaman sekarang itu kebanyakan stres karena terlalu banyak notifikasi gitu. Jadi kadang-kadang sampai itu di salah satu riset di filmnya itu, dia bisa bangun tengah malam karena mungkin notifikasi
email di pekerjaan dan sebagainya, yaitu jadi apa ya, tantangan orang pada era digital ini. Itu juga jadi tantangan. Aku ya Kak, kalau kita dengar nih ya kayak tantangan-tantangan tadi, kayaknya kayak dunia digital itu kayak berikan banyak sekali dampak negatif. Tapi mungkin ya harus kita ingat ya kayak dunia digital itu bukan Tuhan yang harus kita sembah atau juga musuh yang harus kita hindari sepenuhnya. Kenapa? Karena banyak juga kok dampak positif yang diberikan. Cuma kita sebagai pemuda Kristen kan perlu waspada juga ya terhadap dampak-dampak negatif yang ditimbulkan kayak gitu. Karena dampak negatif ini bisa kena kepada siapa aja kayak gitu. Nah, termasuk kena sama kita yang pemuda Kristen ini. Nah, aku punya pertanyaan nih kakak-kakak. Kalau misalnya sudah terlanjur terdampak nih, bagaimana ya caranya supaya kita itu bisa sembuh khususnya untuk kita para pemuda Kristen? Ya, menurut aku sih kalau tadi Kak Lydia bilang gimana sih kalau udah terdampak gitu ya, berarti kan ya sadar gitu ya kalau wah ini aku udah kena nih dampak negatifnya nih. Ya bisa dikatakan aku udah paling parah aku ngalamin luka nih, luka batin atau kecemasan atau ketakutan atau apalah gitu ya. Jadi kalau sudah sadar itu ya mau mengakui sih menurut aku mau mengakui dulu kalau memang terkena dampaknya. Lalu setelah itu kan ya minta disembuhkan gitu ya. Sama Kak kita sakit gitu ya. Kita sakit kan pasti juga akan ngomong dulu sama dokternya gitu ya. Oh ya aku ngerasain ini gitu barulah bisa disembuhkan gitu ya. Cuman yang jadi langkah praktisnya sih menurut aku kalau di era digital ini ya karena tadi ya aku mention banyak informasi gitu ya yang datang ke kita gitu ya. Ya aku pikir praktisnya lebih ini ya melatih pikiran untuk tidak hanya menelan mentah-mentah gitu, tetapi belajar untuk menyaring gitu. Aku pikir itu bisa menolong juga sih supaya bisa mengantisipasi itu tadi. Ya, aku ya teman-teman, kalau sudah terjangkit gitu, ini kayak sih ada satu yang menarik meskipun nggak membahas tentang bagaimana disembuhkan ya, tapi bisa menjadi cara yang baik gitu. Karena Kak Esi sampaikan tantangan di zaman sekarang tuh banyak yang fokus di dunia maya dibanding dunia nyata, khususnya terlebih waktu membaca Alkitab. Padahal Alkitab bisa dibaca di mana saja. Nah, dengan nyambung dengan hal itu ya, bagiku cara terbaik untuk sembuh ya baca Alkitab juga satu sisi gitu. Perbanyaklah baca Alkitab dalam artian porsi yang selama ini kita habiskan untuk screen time tadi ya yang menjadi tantangan tersendiri, ya mari kita alihkan screen time kita ngapain aja gitu. Karena di HP pun kita kan bisa baca Alkitab gitu kan. Nah, jadi mari habiskan waktu bukan hanya untuk screen time sia-sia, tapi screen time-nya untuk belajar Alkitab, membaca Alkitab. Dan itu salah satu cara juga kan supaya kita dapat disembuhkan dari dampak-dampak negatifnya. Walaupun tetap balik lagi seperti yang kita diskusikan, harus bijak, jangan sampai terdistraksi sama notifikasi yang masuk. Itu sih. Oke. Ya, setuju dengan Mas Rey dan menegaskan biasanya anak-anak muda generasi digital saat ini tuh biasanya itu terdampaknya doom scrolling gitu. Biasanya di TikTok scroll terus sampai nggak tahu waktu. Scroll dari pagi tiba-tiba maghrib, tiba-tiba jam 6. Nah, mungkin itu juga dulu yang mungkin aku rasakan gitu. Jadi bagaimana caranya untuk sembuh ya punya kesadaran mau sembuh dulu, baru perilaku apa yang dari dampak negatif dari digital itu, jadi kita bisa punya decision atau kesimpulan harus melakukan apa untuk mengobati itu. Aku ya Kak ya, kalau aku mungkin tadi kan udah dibilang ya kayak baca Alkitab. Nah, mungkin kayak tim-tim kayak aku, tim-tim overthinking kayak gitu ya. Jadi aku punya ayat favorit lah kayak gitu, ayat Alkitab favorit dan mungkin aku mau baca juga ya buat kita kayak gitu. Ini Mazmur 94 ayat 19. Di situ dibilang, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu
menyenangkan jiwaku. Nah, di situ ada kata kayak banyak pikiran. Berarti banyak pikiran tuh kayak kita cemas, gelisah, khawatir, kacau, kayak campur aduk gitu semuanya. Tapi dia bilang apa? Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi gimana kita bisa tahu kayak gitu kan? Kalau Tuhan itu menghibur setiap kita, kalau kita nggak baca Alkitab kayak gitu. Nah, jadi janji-janji Tuhan itu adanya di dalam Alkitab. Ya, selain kayak Tuhan itu bisa pakai orang lain, mungkin seperti sahabat kita, keluarga kita, kakak rohani atau komunitas komunitas rohani kayak gitu ya. Tapi menurutku ya kita harus punya pegangan dulu, dan pegangannya itu ya firman Tuhan kayak gitu. Karena Alkitab udah bilang kan, penghiburanmu, penghiburan siapa? Ya penghiburan Tuhan. Waktu kita banyak pikiran, ada Tuhan yang selalu menghibur kita lewat janji-janjinya. Menurut aku gitu sih, Kak. Yes. Ya, udah dengar banyak dari teman-teman juga yang nonton ini tentang membaca Alkitab dan sebagainya. Berarti ada cara atau ada aware dulu, terus ada cara untuk kita sembuh gitu. Kalau kita sembuh, saya jadi teringat tentang slogan diberkati untuk memberkati. Nah, tapi kalau konteksnya diskusi saat ini itu disembuhkan untuk menyembuhkan. Nah, peran kita dari sebagai anak-anak Kristen, pemuda-pemuda Kristen, bagaimana supaya bisa menolong teman-teman kita supaya ikut sembuh juga. Ya, aku ya teman-teman, ini ada satu komentar dari Kak Nathan Prayudan, menjadi sadar aja susah gitu, nggak terasa kalau itu penyakit gitu kan. Nah, butuh lingkungan atau komunitas yang menggunakan dunia maya dengan berhikmat. Nah, itulah salah satu peran kita sih teman-teman. Kalau kita sudah disembuhkan khususnya ya, nah peran kita adalah mengingatkan yang lain, artinya menyuarakan gitu ya. Nah, jangan takut untuk bersuara karena hal-hal seperti ini yang kayaknya ditakutkan di zaman sekarang. Kecuali ada yang memulai, baru rame-rame, baru berani tuh bersuara semua. Nah, kalau ramean bersuara, tapi kalau sendirian kayaknya agak-agak takut. Nah, itulah yang menjadi peran kita. Kita harus berani suarakan, meskipun kita sendirian mungkin gak ada yang menyuarakan kebenaran seperti kita, tapi ya mari kita suarakan kebenaran itu, dan dasarnya tentu kasih, gitu kan. Dan Kak Nathan juga menyampaikan dengan hikmat ini. Nah, ini perlu juga. Hikmat itu berbicara tentang cara kita menyampaikan. Terkadang maksud kita baik, tapi caranya kurang baik juga bisa ditangkap salah gitu oleh orang yang menerima. Itu sih. Ya, aku setuju juga ya dengan yang disampaikan Ray gitu ya. Untuk berani bersuara gitu. Aku pikir ya era digital ini kan sebenarnya membuka banyak peluang gitu ya untuk kita itu bisa berkreasi gitu ya. Aku tuh jadi ingat karena tadi pagi tuh PA di tempatku ya. Itu kan tentang ini ya, perjanjian lama gitu ya. Nabi-nabi aja menyuarakan tuh dengan dirinya sendiri gitu ya, ngomong langsung gitu ya, nggak ada platform apapun gitu. Sementara kita di era digital tuh banyak sekali gitu ya, kita bisa melalui konten-konten gitu ya, melalui media sosial, melalui sarana apapun gitu bisa dipakai. Jadi ya ini sih bisa kita itu apa namanya bisa share gitu ya untuk hal-hal yang menginspirasi gitu ya, bukan malah hal-hal yang bisa membuat orang lain tuh iri gitu, janganlah gitu ya. Hal yang menginspirasi, hal-hal yang membangun, bahkan hal-hal yang bisa meneguhkan gitu. Kalau memang ada rekan kita atau orang lain yang ternyata mereka sedang dalam keadaan yang butuh healer gitu ya, siapa tahu gitu dengan konten kita itu yang membangun, dengan firman Tuhan itu mereka bisa mendapatkan jawaban di sana gitu ya. Jadi aku ingat di Kolose ya 4 ayat 6 gitu, perkataanmu hendaklah selalu penuh hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada Buffering mas, gitu ya ketika kita Iya, buffering. Oke. Sudah normal harusnya. Jadi mungkin aku juga menambahkan karena internet atau dunia digital itu
mungkin melelahkan hati kita, ya setuju dengan Mas Rid dan Mbak Santi, kita juga harus menjadi suara yang menyegarkan gitu. Mungkin kalau tadi share-share tentang atau tentang kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan di dunia digital, aku juga setuju akan hal itu karena setiap orang itu, karena tadi juga bahasnya tentang dunia ini terlalu ribut, siapa tadi ya, Mbak Santi ya mungkin, tentang setiap notifikasi atau berita itu terlalu ribet, jadi kita juga harus punya waktu tenang gitu, atau mungkin jadi orang yang menyuarakan ketenangan atau kesegaran di dunia digital juga. Aku ya Kak ya mungkin tadi aku setuju kalau misalnya kita tuh harus menyuarakan. Cuma mungkin aku pikir satu sisi kita harus jadi orang yang menyuarakan, tapi satu sisi itu kita juga harus jadi pendengar yang baik nih, kayak gitu. Karena kalau semua orang bicara, waduh, siapa nih yang mau dengar kayak gitu? Ya sama seperti kayak mungkin kayak sekarang tuh kan kayak viral gitu ya, film Jumbo. Kalau kita bedah lagunya itu kan bagus banget ya kalimatnya kan. Kan katanya aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Nah, kalau kita ingat-ingat tuh seringkali kita tuh dengarnya pakai telinga. Artinya apa? Seringkali kita tuh nggak menaruh empati ketika orang lain tuh bercerita kayak gitu tentang keluh kesahnya, tentang apa yang lagi dia takutkan, tentang yang dia lagi pikirkan. Jadi ya mungkin kehadiran kita selain kita itu apa ya, memberikan ketenangan melalui kita bersuara kayak gitu. Mungkin ketika kita mendengarkan mereka dengan empati, ketika kita menerima mereka kayak gitu, kayaknya mungkin itu hal yang baik kayak gitu. Karena aku percaya juga ya, kan semua orang tuh nggak sempurna kayak gitu. Tapi kayak di hadapan Tuhan kan semua perasaan jadi valid ya kayak gitu. Jadi mungkin ada juga orang yang dalam kerapuhannya itu pengen diterima kayak gitu dengan segala pikirannya yang apa ya, semraut gitu loh, yang nggak tahu dia tuh gimana lagi ini, harus berpikir kayak gitu dengan kebisingan-kebisingan ini. Ya mungkin dia ingin diterima dengan segala kerapuhannya. Jadi mungkin kita hadir, satu sisi kita memberitakan tentang hal-hal yang enak dengar, yang baik kayak gitu, tapi di sisi yang lain kita juga hadir bagi orang lain untuk boleh mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Itu sih dari aku. Ya, aku ya teman-teman. Iya. Dari KIC juga menyampaikan, bahkan ketika kita berdoa akan mampu menyembuhkan kita karena doa adalah jawaban terbaik. Nah, oleh sebab itu pendengar yang baik selain dirinya harus berdoa, nggak ada salahnya juga mengajak yang sedang bergumul atau yang ingin disembuhkan ini berdoa gitu kan. Karena dengan berdoa bareng ada kekuatan loh gitu. Percaya nggak percaya sih. Ya memang harus percaya sebenarnya karena itu kebenaran. Karena dengan doa tuh besar kuasanya. Justru sebaliknya ketika kita tahu kita mau berdoa tapi kita nggak mendoakan dia, terkadang penyesalan tuh justru membesar. Ya menyesal banget aku nggak jadi berdoa. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu kita harus mendoakan, ya izin aja meskipun mungkin mereka bukan orang Kristen gitu, pemuda atau agama lain gitu, ya nggak apa-apa, izin aja untuk berdoa. Yang penting tugas kita adalah mengajak dan memberitakan kebenaran tadi. Itu juga sih. Ya, aku nambahin juga ya, setuju gitu ya dengan teman-teman gitu ya, terkait dengan mau mendengarkan, terus juga barusan mention doa gitu ya. Aku pikir memang perlu gitu ya untuk kita itu menjadi teman gitu ya bagi mereka yang sedang terluka atau yang butuh healing gitu ya, membutuhkan healer gitu. Jadi ya di satu sisi aku pikir doa bersama pun juga sangat penting gitu ya, apalagi kalau kita itu gini ya, kok misal kita ternyata tahu gitu ya dan mau mendengarkan orang lain, aku pikir itu juga karena Tuhan yang memberi kepekaan gitu kepada kita. Bayangin di dunia digital yang sangat bising, banyak informasi dan segala bentuknya gitu ya, kalau sampai kita itu bisa membalas DM lah teman kita yang sedang mengalami pergumulan, itu aku pikir juga bukan karena kita yang kreatif tapi itu pasti juga karena Tuhan pimpin kita gitu ya. Itu juga sangat berarti gitu ya, walaupun kita cuma membalas DM ataupun kita mengangkat telepon kita, teman kita baru
mau sharing gitu. Aku pikir itu hal-hal yang baik gitu ya, yang bisa membangun gitu. Terus juga kalau misalnya terkait doa gitu ya, nggak ada salahnya gitu untuk bisa berdoa bersama. Bahkan membangun komunitas online yang sehat, yang rohani itu juga sangat penting gitu untuk bisa saling menguatkan. Kalau mendengar dari apa cerita-cerita tadi, saya juga pernah apa ya melihat story-nya salah satu konten kreator Kristen gitu. Jadi banyak DM yang ke apa orang itu kayak pesan, saya sudah patah semangat, saya mau bunuh diri dan sebagainya. Tapi dia itu membagikan semangat gitu, membagikan ayat mungkin minimal ayat atau mendoakan dia itu apa ya? Ada satu waktu yang mau bunuh diri itu nggak jadi bunuh diri atau yang patah semangat jadi semangat lagi gitu. Apa ya? Setuju dengan kata didengar itu juga menyembuhkan. Ya aku ya. Salah satu kunci terbaik juga yaitu ketulusan gitu. Karena itu nampak dari cara kita mendengar kalau kita tulus tuh mereka pun jadi nyaman untuk cerita. Termasuk dalam berdoa kayak tadi ya yang gue singgung. Kalau kita tulus berdoa itu pasti mereka terima. Seperti yang Bu Evi bilang nih banyak kok yang malah bersyukur kalau kita mau doain mereka. Meski cara berdoa tak sama gitu kan. Jalan kita berbeda sulit dicerna, malah sama cara berdoa. Malah nyanyi terus lagi ya. Tapi ya itu ya, ketulusan itu juga jadi kunci sih bagaimana kita berperan gitu kan. Pasti kan dulu hal-hal seperti itu yang mendasar yaitu kita sudah dipulihkan, kita juga dengan tulus menolong orang lain itu sangat menolong juga gitu, sangat-sangat membantu orang lain untuk menolong sembuh. Itu juga sih yang mau aku tambahkan. Gimana menurut kalian? Aku ya Mas ya, mungkin aku pikir gini, kadang kan ini ya stigma yang berkembang itu kadang kan kalau orang tuh kenapa kadang mereka tuh takut mau cerita atau takut untuk membagikan karena kadang tuh ada stigma yang berkembang kalau kita cerita tentang sesuatu yang bikin kita overthinking atau apa tuh nanti dibilangnya apa, aduh kamu ini kurang bersyukur, kamu kurang beriman deh, kayak gitu. Kamu kurang berdoa, kayak gitu. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang relate dengan kata-kata itu atau pernah mengalaminya. Jadi kayaknya apa? Ya udah, akhirnya kayak dia bingung sendiri, nggak tahu, kayak gitu. Jadi udah ibaratnya udah jatuh, tertimpa tangga pula, kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita itu supaya kita bisa membangunkan mereka bahwa berbagi cerita itu bukan berarti kayak apa kamu tuh jadi kurang bersyukur, kurang berdoa, kurang beriman gitu. Gimana ya supaya kayak mereka tuh merasa bahwa aman gitu. Ya, mau apa cerita dikit bahwa apa ya? Kadang-kadang anak apa ya, teman-teman atau saya mungkin itu punya stigma bahwa kalau cerita itu cemen, apalagi saya laki-laki gitu. Itu yang jadi apa ya? Mungkin stigma saat ini. Tapi kalau semisal mau sembuh dari mungkin terdampak dari penyakit atau keburukan dari teknologi digital ya paling enggak kita punya teman atau apa ya salah satu kakak rohani untuk cerita bahwa oh saya lagi di fase ini atau mungkin perlu disembuhkan di bagian ini. Ya, itu jadi tantangan tersendiri memang ketika kita mengambil peran untuk membantu orang lain. Nah, kita terkadang merasa superior dalam artian langsung bisa mengklaim orang lain, oh kamu ini seperti ini karena ini dari cerita-ceritanya itu perlu kerendahan diri dan kerendahan hati kita sih menurutku ya. Karena kita tuh bukan sosok yang akan menyembuhkan dia, tapi menceritakan pengalaman, mendengarkan dan membagikan kalau kamu tuh bisa disembuhkan melalui Kristus gitu kan. Nah, kalau kita merasa superior, akibatnya ya itu tadi gitu. Kita bukannya menolong tapi justru fokus ke menghakimi.
Aku juga cukup relate karena mamaku seperti itu. Tetapi satu sisi karena mamaku sudah berusia ya cukup lansia sehingga ya memang begitulah kapasitasnya sehingga di sisi lain aku yang muda yang berusaha mengerti. Jadi it's okay. Tapi itu jadi pembelajaran yang baik untuk aku dan untuk kita semua gitu. Kalau perlu pendengar yang baik itu perlu kerendahan diri dan kerendahan hati. Meskipun mungkin kita tahu banyak kita tahu solusi terbaik atau kita pernah mengalaminya, ya tahan aja gitu. Bukan berarti kita sedang berbohong, tapi gimana balik lagi tadi ya gimana cara menyampaikannya itulah yang membutuhkan hikmat itu sih. Gimana Mas? Aku nambahin dikit ya. Tadi lain dengan stigma itu tadi ya. Ya, aku pikir memang banyak orang itu merasa malu untuk mengakui kalau dirinya itu sedang bermasalah atau mungkin sedang lemah atau bahkan terluka gitu. Itu ya. Jadi ya aku pikir itu nggak bisa dapat penyembuhan gitu karena kan ditutup-tutupin gitu ya. Gimana gitu untuk sembuhin gitu ya. Jadi ya aku pikir kita sebagai orang percaya gitu yang kita sudah disembuhkan oleh Tuhan ya, kita juga pasti pernah ngalamin masa-masa seperti itu kan. Jadi aku pikir semacam kesaksian pribadi dari kita bagaimana Tuhan itu menolong kita untuk bisa terbuka, untuk bisa menerima, untuk bisa berdamai dengan diri kita yang notabene itu kita memang lemah gitu. Kita bukan orang yang kuat yang nggak pernah terluka itu ya. Jadi ya itu bisa menerima diri dan pastinya juga dengan ini ya minta tolong sama Tuhan gitu ya ketika mengungkapkan itu sih tambahannya. Ya. Nah, yang mendasar sih kita perlu menjadi teladan terlebih dahulu juga ya gitu supaya meskipun kita nggak banyak ngomong, tapi orang lain tuh bisa melihat dari karakter, dari tingkah laku, dari pola pikir kita, mungkin dari tulisan-tulisan kita di media sosial juga. Itu juga bisa mereka contoh, oh ternyata orang ini bagus nih, bisa diteladani. Nah, seperti itulah yang harusnya kita ambil gitu. Karena kalau kita mungkin belum bisa membatasi diri kita dalam artian menguasai diri kita untuk tidak menghakimi ya itulah ya jadilah teladan dulu aja gitu dalam hidup digital khususnya dalam hal kekudusan bagaimana kita bertingkah laku mengetik dan segala hal lah itu tambahan juga. Ya, aku pikir memang ini ya sangat banyak hal gitu yang bisa kita lakukan, bisa menjalankan gitu ya sebagai orang yang sudah disembuhkan kayak jadi penolong bahkan kita dipakai Tuhan juga gitu ya untuk menjadi saluran berkat menyembuhkan orang lain yang ada di sekitar kita gitu. Dan kalau kita lihat di era digital sekarang ini tuh kan terbuka banyak kesempatan gitu dan juga kita bisa berkreasi, kita juga dipermudah gitu untuk melayani orang-orang. Terus apa namanya? Ya aku pikir teman-teman pasti punya pengalaman gitu ya gimana untuk bisa apa namanya atau melayani orang lain gitu di era digital. Jadi mungkin bisa dibagikan teman ide mungkin cara yang pernah dilakukan supaya teman-teman yang lain juga bisa berkati juga. Oke, mungkin dari aku dulu karena apa ya, saya ini suka nonton film dan membuat film. Jadi karena dunia digital juga terlalu sibuk, jadi saya dulu itu pernah apa ya membuat film pendek rohani gitu di gereja. Jadi mungkin apa ya itu jadi apa salah satu kalau tadi sempat share jadi suara yang menyegarkan. Jadi mungkin dari situ orang bisa merefleksi pesan Tuhan atau sebagainya. Itu sih kalau dari saya. Ya, aku ya teman-teman, kita juga bisa mulai langkah-langkah kecil lah dari kita gitu kan untuk membagikan ayat-ayat firman Tuhan melalui story kita. Meskipun aku pribadi agak jarang sih melakukannya, tapi setidaknya itu jadi langkah kecil lah untuk kita kalau kita memang belum menggunakan digital tools secara maksimal. Belum jadi istilahnya konten kreator rohani gitu ya. Ya setidaknya kita bisa bagikanlah teks
teks kita, unek-unek kita terkait Alkitab mungkin, terkait pelayanan mungkin. Nah, syukur-syukur kita bisa bentuk komunitas digital juga gitu kan, itu juga sangat baik sehingga kita nggak sendirian tapi kita bareng-bareng dengan orang lain untuk menggunakan digital tools secara maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Itu sih. Aku ya mungkin agak sedikit brainstorming ya, kayak misalnya kan kalau kita lihat kayak di YouTube itu kan, bukan di YouTube, di TikTok ya, kayak ada kayak misalnya, oh kalau misalnya mau telepon 30 menit ada range harganya, atau kalau misalnya mau jadi teman jalan ada range harganya kayak gitu. Nah, sebenarnya mungkin tools ini juga bisa kita pakai kayak gitu untuk mereka yang kayak mungkin bingung, nggak tahu mau cerita sama siapa kayak gitu. Dan mungkin itu sebenarnya kita pakai tapi nggak perlu ada range harganya kayak gitu. Jadi gimana kita kayak oh mungkin sekedar balas chattingan mereka kayak gitu untuk menyemangati, atau mungkin kalau mereka merasa oh mungkin lebih enaknya capek ngetik kayak gitu kan, telepon aja kak kayak gitu. Mungkin kita bisa oh ya melalui telepon, apalagi kan kayak di era digital ini semuanya dipermudah gitu ya. Kalau dulu kita kan bilangnya oh dibatasi waktu dan ruang kayak gitu, waktu dan tempat. Kalau sekarang kan kayaknya hampir melampaui batas kayak gitu. Kita di mana saja, kapan saja kayak gitu. Kita tuh bisa pakai kayak gitu hal-hal tersebut untuk apa ya? Untuk melayani, untuk menjadi sahabat bagi banyak orang kayak gitu. Jadi ya apa ya? Kita menjadi agen kayak gitu istilahnya, agennya Tuhan kayak gitu. Jadi orang bisa lihat Tuhan, bisa kenal Tuhan lewat siapa? Ya lewat kita kayak gitu. Jadi kita benar-benar jadi jembatan buat orang lain yang lagi bingung. Jadi kita tuh bisa kayak kasih tahu, oh ya nih, ada Tuhan nih kayak gitu. Yang sanggup kayak gitu untuk memulihkan hidup kamu. Jadi sebenarnya segala lini itu apa ya? Digital tuh penting kayak gitu, termasuk untuk pelayanan. Ya, aku ya teman-teman sepakat sih. Tapi BTW, aku pernah kepikiran juga buka layanan itu untuk pendengar yang baik, walaupun belum ke eksekusi ya. Tapi sempat kepikiran, ini bisnis yang menarik karena banyak orang galau di dunia internet. Tapi balik lagi diingatkan ya bahwa memang ternyata tugas kita seperti itu untuk menjadi pendengar dan juga jadi sahabat mereka, karena ini menurutku ya, talentaku pribadi itu memang lebih banyak menjadi pendengar yang baik, karena beberapa pengalamanku kalau orang sharing tuh merasa nyaman gitu, terlepas dari siapapun dan berapapun usia mereka. Biasanya kalau mereka sudah sharing denganku, rasanya nyaman-nyaman karena aku mendengarkan juga. Aku nggak terburu-buru memberikan solusi, tapi mencoba menganalisa dari hal yang kudengar. Nah, ketika kita menyadari talenta, terus kita temukan dengan teknologi, kayaknya itu pelayanan yang sangat powerful menurutku ya. Contohnya bukan hanya yang seperti ku bilang tadi, aku pendengar yang baik, tapi kita mungkin kalau punya talenta desain atau seperti Elan tadi bikin film pendek, itu sangat sangat terbantu kan untuk menjalankan pelayanan dengan digital tools ini. Nah makanya sangat baik kalau teman-teman menemukan talentanya nih. Di Sabda sendiri pernah ngebahas nih apa sih talenta good? Nah, silakan scroll aja di Sabda Resources atau lab.sabda.org, cari tentang unlock your talents. Di situ kita mendiskusikan juga tentang talenta. Jadi sangat menarik teman-teman, temukan talentanya. Oke. Ya, aku nambahin juga ya. Kalau menurut aku sih kita juga bisa ini. Kalau dulu aku ngomongin yang dulu itu seringnya kan pakai email tuh. Jadi banyak orang itu kalau ada yang galau gitu kirim email gitu ya. Terus juga ada satu pelayanan khusus hanya untuk menjawab email-email mereka yang sedang merasa kesusahan, bermasalah seperti itu. Itu ada pelayanan seperti itu. Ya, tapi kalau di era sekarang ya, aku pikir anak-anak muda itu mungkin suka podcast juga ya. Jadi nggak tegang gitu, tapi mereka itu bisa ngobrolin gitu ya, apa yang menjadi pergumulan anak muda sekarang gitu. Mulai dari topik sehari-hari sampai akhirnya topik iman gitu ya. Tapi ketika podcast itu tuh benar-benar
punya tujuan yang benar, terus juga itu satu podcast yang memang tujuannya untuk bisa membangun. Jadi aku pikir itu juga bisa sangat bermanfaat. Mungkin Elan bisa sharing, kayak Elan punya podcast deh. Iya. Tapi udah mangkrak, Mbak, maaf. Iya. Ya mungkin sedikit sharing juga, dulu juga apa ya, sempat bikin mungkin mini project podcast gitu. Ya kita sebagai anak muda, namanya Muda Berdampak, boleh di search di IG juga ada, di Spotify juga ada, YouTube juga ada. Apa ya, kami tujuannya itu dulu untuk apa ya, memberikan dampak ke anak muda walaupun nggak 100% langsung berdampak gitu. Jadi lewat podcast yang ringan-ringan yang mungkin membahas anak muda, apa ya, dunia anak muda dan mungkin relate dengan anak muda, itu dulu kami bahas supaya mungkin dari obrolan kami bisa menolong teman-teman yang lain. Thank you. Ya, sepenglihatanku juga, selain Muda Berdampak, dari GKI Coyuden juga punya konten, karena itu temanku juga yang buat gitu konten podcastnya. Nah itu menjadi konten yang menarik sih, karena podcast tuh kayak jadi platform atau konten yang baik di zaman sekarang. Orang muda sekarang banyak sering mendengarkan dan sambil buka-buka apa atau sambil melakukan apa, terlebih orang-orang kerja yang kerjanya duduk di depan komputer atau laptop biasanya dengerinnya podcast sambil kerja. Nah itu jadi peluang yang baik untuk kita boleh masuk melalui audio podcast maupun video. Nah, itu efektif sih. Sejauh ini yang kulihat beberapa podcast, khususnya podcast rohani, asalkan kalau memang kita targetnya untuk teman-teman muda yang mau disembuhkan, ya gunakanlah bahasa yang sesuai juga gitu kan. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu berat, santai aja gitu kan. Apalagi anak-anak muda kan senangnya kayak diajak ngobrol. Nah itu manfaatkan interaksi juga sih. Karena ini salah satu tantangan juga ya. Sedikit mundur ke tantangan lagi. Ketika kita sudah terjun ke dunia digital atau menjadi content creator itu, terkadang gitu kan, atau lebih sering sih kita jadinya carinya like atau banyak-banyakan like atau banyak-banyakan penonton, viewers, pendengar kita gitu. Kita goalnya ke situ dibanding untuk komentar atau engage secara aktif gitu terhadap followers kita. Nah banyak kan contoh-contoh sekarang kontennya rame tapi akhirnya engage-nya minim. Dalam artian engage tuh ya mereka komentar tapi sedikit respon dari si pembuat konten. Ya memang komentar kalau sudah banjir netizen memang banyak sekali, ribuan yang mungkin nggak bisa balas satu-satu, tapi setidaknya kalau kita sudah mulai terjun ya itu perlu diperhatikan juga sih komentar. Jadi jangan hanya like maupun viewer saja. Itu. Iya, nambahin dikit dari ini ya pendapatnya Re gitu. Aku juga setuju ya, maksudnya kalau ini ngomongin tentang anak muda Kristen gitu ya, yang kita sendiri udah disembuhkan dan kita itu juga mestinya jadi berkat ya, jadi penyembuh bagi orang lain gitu. Jadi ya lagi-lagi ya jangan pakai identitas dunia gitu untuk kita sesuatu gitu ya. Tapi pakai identitas kita itu di dalam Kristus gitu. Karena kan Kristus sendiri gitu yang memampukan kita nantinya untuk mengerjakan pelayanan ini gitu ya. Jadi mau like-nya dikit, mau followersnya dikit atau banyak gitu sampai memberkat gitu. Terus juga memang sih banyak orang itu seneng gitu ya, wah like-nya banyak, followersnya banyak, komentarnya banyak gitu, seneng gitu ya. Tapi ya lagi-lagi pencapaiannya itu bukan itu aja gitu. Tapi kan sebenarnya kita itu bisa melayani pun juga karena anugerah Tuhan. Jadi memang sih antara kalau dipikir-pikir klise, tapi enggak, faktanya memang gitu ya. Ketika kita melayani ya memang kita harusnya identitas kita itu di dalam Kristus. Kalau misal ternyata yang kita lakukan like-nya banyak, followersnya tambah banyak, banyak orang yang mengamini, memberi komentar, banyak yang sharing bahkan ya itu puji Tuhan, berarti memang Tuhan memakai pelayanan kita. Itu bonus juga. Ya, sedikit sharing juga karena kita live-nya Sabda Youth. Sabda Youth sendiri
sudah agak jarang mencapai viewers yang banyak sekali. Tapi kami tetap aktif menjalankan karena ya balik lagi goal kami adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ya Tuhanlah kami senangkan gitu. Terlepas memang satu sisi secara manusiawi kok sedikit ya yang nonton ya. Tapi ya kita tetap harus jalan karena kami sadari ini panggilan Tuhan dan Tuhan sudah taruh visi itu. Jadi kita harus gas terus lah apapun yang terjadi ya. Oleh sebab itu manfaatkan semuanya itu untuk melayani Tuhan secara maksimal. Oke. Nah ini dari Kak Rebecca juga sempat menyampaikan tadi tentang doa. Kak Rebecca menyampaikan dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, dan itu sepakat sekali karena memang tetaplah berdoa itu menunjukkan sebuah konsistensi yang baik. Oke teman-teman, waktu kita terus berjalan dan artinya ya kita harus undur diri. Kita sudahi diskusi kita malam hari ini, sangat menarik teman-teman, banyak berkat yang aku dapat, banyak insight. Aku yakin teman-teman di rumah juga mendapatkan berkat. Dan harapannya teman-teman juga bisa mengaplikasikannya nanti ketika teman-teman terjun dalam dunia pelayanan, khususnya pelayanan digital. Nah, sebelum kita menutup, aku minta dari kalian masing-masing berikan closing statement-nya terlebih dahulu, dari Elan, terus Kak Lydia, terus Mbak Santi, aku terakhir. Silakan. Oke, karena hidup itu YOLO, jadi you only live once, hidup sekali. Jadi harus dan menghidupi supaya bisa menjadi healer bagi sekitar juga. Thank you. Kalau dari aku ya, keadaan yang sekarang ini itu bukan untuk hancurin kita kayak gitu, tapi untuk membentuk kita. Jadi Tuhan pakai keadaan ini supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau hari ini kita lagi sakit dan kita sembuh, dan mungkin Tuhan akan pakai cerita itu untuk juga bantu orang lain keluar dari keadaannya. Amin. Mbak Santi silahkan. Aku ya? Iya. Oke, ya aku ini ya diberkati untuk memberkati. Jadi kalau kita disembuhkan itu bukan untuk kita itu diem aja gitu ya, menikmati enak-enak, tapi ya kita itu juga harus mau menjadi berkat gitu. Ya, ada satu ayat dari aku, 1 Korintus ayat 11, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah. Amin. Nah, aku mau membagikan fakta bahwa kita sudah sembuh. Amin. Kita disembuhkan oleh Kristus. Dan saatnya kita menolong orang lain untuk merasakan kesembuhan yang sama, yaitu kesembuhan yang daripada Kristus. Dengan cara apa? Manfaatkanlah HP-mu untuk menolong orang lain. Jangan cuma scroll medsos. Yuk, mulai share konten-konten atau Tuhan di HP, karena semua sudah dimudahkan. Tuhan memakai segala peneliti dan segala orang-orang yang canggih di bidangnya untuk membuat kita mudah membagikan firman Tuhan. Jadi bagikanlah sekarang juga supaya banyak orang lain juga merasakan kesembuhan seperti kita. Amin. Thank you banyak teman-teman. Thank you Elan, thank you Kak Lydia, thank you Mbak Santi sudah menemani aku ngobrol malam hari ini. Dan minggu depan kita masih jumpa lagi teman-teman di live Instagram Sabda Youth. Di hari yang sama, hari Selasa, di jam yang sama, jam 7 malam. Tema bulan depan, bulan Juli, itu temanya anak. Jadi 1 bulan itu kita ngebahas seputar anak ya. Nanti follow saja Sabda Resources untuk supaya kita tidak ketinggalan informasi terkait Sabda Youth. Judulnya spesifik minggu depan apa, follow aja supaya nggak ketinggalan. Oke, thank you. Kita tutup di dalam doa. Elan boleh menutup kita dalam doa? Ya, mari kita berdoa. Tuhan bersyukur atas penyertaan Tuhan selama kami live pada malam hari ini. Tuhan berikan kelancaran, dan juga kami berdoa supaya kami yang berdiskusi hari ini, juga teman-teman yang di rumah, bisa menerima pesan yang dari Tuhan, supaya kami bisa menjadi healer bagi sekitar kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak sekali lagi. Thank you juga teman-teman di rumah yang sudah memberikan komentar. Sorry kalau ada yang terlewat. Sampai jumpa minggu depan. Salam AI for God.